صالح أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga dapatlah kita berhadir kembali di majelis yang penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita seberatan istiqamah dalam menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimurahkan rezeki yang halal, diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita ulangi sedikit halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih kita mempelajari tentang adab-adab, yaitu adab sebelum kita berwudu. Adab itu garis miring ya sunnah. Bila kita mengamalkan adab ini, berarti kita mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita dapat pahala. Jadi kemarin sudah dijelaskan, sebelum kita berwudu maka kita ambil posisi kita itu menghadap kiblat. Kalau sunatnya kita menghadap kiblat. Kemudian kita berwudu itu sunatnya berduduk, ya Allah, berduduk. Baik berduduk itu berduduk di atas bangku atau berdangkak itu berduduk juga ngarannya. Nah, kemudian kita membasuh ya Allah kedua telapak tangan kita nih. Nah, sambil kita berniat dalam hati, sahajaku mengerja sunnah wudu. Nah, sahajaku mengerja sunnah wudu. Nah, sambil kita membaca doa kemarin. Bila kita membasuh kedua telapak tangan itu kita sambil berdoa. Nah, doanya di situ nampak, Allahumma hfadz yadi min ma'asika kulliha. Amun kada hafal yang bahasa Arabnya itu, maka terjemahnya itu nah, artinya, ya Allah, jagalah atau hindarkan kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat. Atau misalnya bisa juga gini, ya Allah ampunilah dosa-dosa yang ada di tangan ulun ini. Nah, sambil kita basuh tangan ini, belum lagi wudu lah, belum lagi wudu, membasuh kedua telapak tangan 3 kali membasuhnya, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, sambil kita berniat, saya pun mengerja sunnah-sunnah wudu. Nah, lalu kita berdoa, ya Allah, jagalah tangan ulun ini daripada melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Karena tangan kita ini termasuk nikmat Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur benar isi
tangan. Alhamdulillah kita diisi tangan. Nah, oleh karena itu kita punya tugas, punya kewajiban kepada tangan kita ini. Tangan kita ini adalah merupakan titipan dari Allah, amanah dari Allah. Kita gunakan untuk sebaik-baiknya nikmat Tuhan ini. Nah, jangan kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Seandainya pernah juga melakukan perbuatan maksiat dengan tangan kita, maka kita minta ampun kepada Allah. Kita minta kepada Allah supaya tangan kita ini dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala dan dijaga Allah daripada melakukan perbuatan maksiat. Nah, termasuklah maksiat tangan nih, yaitu apabila tangan digunakan untuk menempeleng orang Islam, atau menampar, mantap. Nah, itu dosa di tangan lah. Kayak apa aja lamun kawan badulu menampiling. Namun kan kita orang Islam itu udah boleh bakal lehe sama orang Islam ini udah boleh bakal lehe, udah boleh bertampar. Seandainya kalau misalnya orang badulu mantap, bolehlah menangkis, boleh saya menangkis dengan niat membela diri. Tapi lamun kita badulu ada boleh. Misalnya kawan nih, kita kelahi kah jar misalnya nih. Nah, ulun pernah dibawa orang bakalahi. Kayak apa jawaban ulun? Jadi ulun kada bisa bakalahi jalan itu. Menyarah bedul ulun kada bisa bakalahi. Tapi yang menibawai kawarong hakon, tapi membawa bakalahi kada hakon. Menyarah bedul kita. Nah, jadi bila orang bawa bakalahi jangan hakon. Menyarah bedul, minta maaf, ulun kada bisa bakalahi. Ulun kada bisa kuntau. Nah, yaitu amun kita menyerah bedul, insyaallah orang kada menampar. Tapi amun kita, yuk ya kita, nah bisa terjadi. Nah, jadi kita jaga tangan kita, jangan kita gunakan untuk menampar orang Islam. Termasuk juga menampar orang kafir kada boleh juga. Orang kafir ini maksudnya kafir zimmi. Kafir itu terbagi pada dua, ada namanya kafir harbi, orang kada Islam lah orang kafir itu lah, agama Kristen kah, agama Yahudi kah, Nasrani kah, agama Buddha kah, Hindu kah. Orang kafir itu ada dua, ada ngarannya kafir zimmi, ada namanya kafir harbi. Kafir zimmi itu orang kafir tapi kadang memusuhi orang Islam. Biasa aja kita bertetangga orang non muslim itu kafir zimmi. Adapun kafir harbi yang kayak bukan Israel tuh. Kafir harbi itu kafir yang memerangi orang Islam. Kafir yang menyakiti orang Islam. Nah itu kita perang lawan orang kafir harbi itu. Tapi kalau kita punya tetangga agamanya non muslim, nah kita itu kafir zimmi itu yang dilindungi keamanannya oleh orang Islam, kita kada boleh juga menampar apalagi orang Islam. Kafir zimmi yang kada boleh apalagi orang Islam. Nah, apalagi misalnya menampar di muha kada boleh ya. Nah, kita jaga juga tangan kita jangan digunakan untuk membunuh cacak boleh aja. Nah, membunuh babi boleh aja, membunuh tikus boleh aja, membunuh orang Islam ada boleh, membunuh binatang kayak kucing ada boleh dibunuh, kodok ada boleh dibunuh juga. Atau misalnya digunakan tangan untuk membuat sesuatu yang sebab sesuatu itu orang mati, misalnya pastilah menabuk sumur mulai jebakan supaya kawan nih terbuat dalam sumur itu mati. Nah itu dosa di tangan juga. Nah kemudian tangan kita jaga juga daripada mengambil sesuatu yang haram, contoh atau melakukan sesuatu yang haram. Bila orang tuh berdagang berarti menimbang menimbang tangan tuh harus jujur tuh, jangan mengurangi takaran timbangan dalam berjual beli, itu khianat tuh. Atau digunakan untuk mencuri, mengambil memetik buah asam urang misalnya. Nah itu dosa tangan tuh, dosa tangan tuh. Bertobatnya kayak apa? Bertobatnya ya kita
bapak dah lawan ampun buah tu ulun bahari pernah ambil ampun pian ulun minta relakan ulun ampun pian minta ganti ulun gantiin nah kayak itu. Nah jangan juga tangan digunakan untuk menyakiti salah seorang daripada makhluk Allah. Contoh misalnya tangan digunakan mematak sandal kawan, nah itu kan udah boleh itu, udah boleh. Atau mematak kopiah kawan, kadang mematak kadang aja, ambilnya kopiah kawan, timbainya, nah itu udah boleh itu, udah boleh. Dosa di tangan jangan. Atau misalnya tangan digunakan untuk berkhianat. Contohnya apa? Ya tadi galang-galang tangan lalu menyimpanin apakah? Ya misalnya kawan nih bapasan julungakan duitku ya lawan si anu 100.000 misalnya di korupsinya misalnya tangannya kan julungnya misalnya berapa 70.000 aja misalnya, nah di korupsinya misalnya 30.000 menggunakan tangan tuh dosa juga. Jangan juga tangan digunakan untuk menulis sesuatu yang haram. Nah, nulisnya pakai HP, nah mengomen. Maksudnya mati orang misalnya komen di grup-grup misalnya nguyai orang tuh ini kan lagi pakai muntung pakai tangan maka macam-macam ya Allah gayanya nih. Nah tuh tangan tuh wakil muntung. Kalau muntung tuh lidah tuh kan itu apa lisan yang kada betulang nih Allah, lisan ini kada betulang. Tapi kalau tangan ini itu lisan yang bertulang ya. Lisan yang bertulang tangan. Kalau lidah itu kada betulang, lisan kada betulang. Tapi kalau tangan ini lisan yang betulang. Betulang oleh cuma tangan ini harap nih. Gara-gara tangan orang makalahi, gara-gara tangan orang macam-macam ya Allah. Tangan ini. Nah, ini orang mengomen-ngomen yang kada bagus. Nah itu kita jaga juga tangan kita nih, nah daripada berbuat maksiat. Nah makanya kan kita minta kepada Allah, ya Allah jaga tangan ulun daripada perbuatan maksiat. Bukan cuma berdoa, kita berusaha juga kita hindari jangan sampai tangan kita nih digunakan untuk maksiat. Nah terus dan berkumur-kumur. Jadi imbah tontong kita membasuh kedua tangan sambil kita berdoa ya Allah jaga tangan daripada perbuatan maksiat. Lalu kita mau kumur-kumur, ambil banyu, bisa dengan sebelah tangan bisa. Nah, kumur keluarkan, jadi tagok lah. Sekali ambil pulang sekali, dua belah tangan bisa juga di bawah kanan. Kumur-kumur keluarkan, sekali lagi. Komor keluarkan. Nah jadi bisa sekali, bagus lagi 3 kali komornya. Nah ada doanya. Nah itu doanya adalah kayak apa aja muntung mau komor kayak apa muntung baca doa. Nah lamun kata kaum muntung membaca doa karena muntung mau komor bang ya Allah ada banyu baca dalam hati. Nah ini doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma asqini min haudi. Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la alma'u ba'dahu abadan. Ka'san la alma'u ba'dahu abadan. Namun gak ada hafal bang, panjang bener aja doanya. Nah terjemahnya ini nah baca nah, bacanya udah mati. Artinya waktu kita mau komor dah baca nih terjemahnya di dalam hati, mau gak ada hafal itu bahasa Arabnya. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat ya berzikir
dan bersyukur padamu. Bersyukur dia nangkat tujuh mentung kita ini mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat Allah. Nah, ya Allah, beri aku minuman dari telaga Kausar Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita itu ada diisi telaga nang kaya lautan ya kenalnya kaina di akhirat kena sidin berjagaan di muka telaga Kausar itu. Nah, sidin berjagaan di situ menghadangi umat, sidin datang ke situ minum telaga Kausar. Ada yang istimewa lagi, kada pakai cangkir. Ini cangkirnya banyak ya sebilang bintang di langit. Ada yang harap lagi diminumi sidin langsung dengan telapak tangan Nabi, dikibukakan sidin dengan telapak tangan Nabi, dikinum makanan orang itu. Siapa orang itu? Itu seorang ulama yang mengamalkan akan ilmunya, langsung dapat kemuliaan dengan tangan Nabi, langsung minum makan. Tapi kalau umatnya yang biasa aja, tak ada pangkat ulama pakai cangkir. Nah, pakai cangkirnya banyak sebilang bintang di langit. Nah, minum. Mudahan kita masuk orang yang meminum telaga Kausar lah. Berkat kita ketujuh membaca selawat kepada Nabi, ketujuh memaulidan membaca maulid Nabi SAW. Nah, ya Allah. Nah, yang begitu menyegarkan air telaga Kausar itu yang sangat menyegarkan hingga aku tidak merasa haus selamanya. Jadi bila orang minum air telaga Kausar itu walaupun seteguk itu kada lagi haus untuk selama-lamanya. Kada lagi haus untuk selama-lamanya. Ujar habar minum telaga Kausar itu sebelum melewati titian Siratal Mustaqim. Sebelum meniti titian Siratal Mustaqim. Jadi namun kada haus itu nyaman ya melewati jembatan titian Siratal Mustaqim itu. Nah, jadi itu doanya waktu kita berkomor-komor atau bahasa Banjar ya kak. Ya Allah, tolongi ulun untung ulun ini nah berzikir lawan biang, ya, syukur lawan biang. Tolongi ulun supaya ulun untung ulun ini meminum air telaga Kausar milik Nabi Muhammad SAW. Nah, atau bisa juga kayak ini. Nang lain doanya, ya Allah, ampuni dosa nang dimuntong ulun nih ya Allah. Bisa juga kayak kita. Intinya kita minta kepada Allah supaya montong kita ini bagus gitu. Berzikir, katanya berzikir, katanya baca salawat kepada Nabi. Nah, jadi kita lidah kita, montong kita nih, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nang termasuk nikmat benar juga. Coba bayangkan lidah kita nih sebuting ja lidah kita nih kada dua, kada tiga, kada empat. Cuman kita bisa membedakan ai masin ya, ai pahit, ai manis. Ya Allah, padahal lidahnya tuh itu juga. Bisa kita membedakan. Tapi mun orang garing lah pahit barataan. Pahit barataan. Nah, kita normalnya air pahit, air masin, air manis. Nah, kalau kita membedakan, wafi anfusikum afala tatafakkarun, pada diri kamu kada memikirakankah nikmat Tuhan nang lidah sebutingnya nah. Nah, maka oleh karena itu kita gunakan lidah kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, baca selawat kepada Rasulullah, apa pada nang baik-baik aja. Mengucapkan salam pakai lidah, azan pakai lidah, baca Fatihah pakai lidah kita. Nah, jadi kita punya tugas, punya kewajiban untuk menjaga lidah kita nih, terutama daripada berdusta. Jangan kita gunakan lidah kita nih berdusta. Sebenarnya bila orang berdusta, ini mendustai dirinya sendiri, hakikatnya bukan mendustai orang lain. Orang lain yang didustainya tuh kada dapat dosa, inya nang dapat dosa. Nah, jadi bila kita berpandai itu jujur, jangan berdusta. Nah, kemudian lidah kita ini apa kita jaga juga, jangan berjanji tapi menyalahi janji. Misalnya kalau saya nanti terpilih jadi camat, misalnya ada dapat nih pemilihan camat ya, saya akan maulah jalan menggratiskan SPP misalnya, menggratiskan sekolah, misalnya
para jomblo-jomblo akan kukawinakan misalnya dah. Sekalinya arau sudah terpilih menjadi camat misalnya dah. Arau pada mah menunaikan janji kan dosa di muntong dah, dosa di lidah dah. Nah, untung kita lidah kita punya tugas juga, jangan menyambati orang Islam, jangan mengoyahi orang Islam. Kita jaga juga lidah kita, jangan kita gunakan untuk berbantah-bantahan, bakal karasan, berbantah-bantahan, berdebat, makanya penting. Nang didebatakan apa? Main bola bisa bola. 2-0, 2-1 kalah. Siapa tuh? Madrid mana? Itu nang didebatakan misalnya. Nah, misalnya aja Bang. Nah, bakal karasan, bakal jangan urat gulu misalnya, gara-gara itu lau kada bakawan lagi misalnya. Nah, kita jaga jual lidah kita, jangan lidah kita nih digunakan untuk memuji diri kita sendiri. Oh, seorang harat ya. Nah, ada boleh nih toh. Kita ini kada boleh bahasa sombongan kita nah. Bagusnya bata tawaduan aja. Sama-sama tawadu ya rami bahasa sombongan tuh ada rami baharatan. Nah, kita ini kan dengan haratnya. Kita ini hamba barataan. Kita jangan gunakan dua lidah kita ini melaknat, menyumpahi salah satu daripada makhluk Allah, baik itu manusia jangan dilaknat. Contohnya lah, contohnya Bang, bungulnya ikam, nah itu kada boleh ya, pambuknya ikam. Nah itu jangan lupa diri itu. Contoh aja Bang tadi lah. Nah, hewan misalnya jangan juga disumpahi. Misalnya kucing makan iwak, bungulnya kucing nih. Nah, itu kada boleh nita. Lidah kita nih, jangan. Sudah rezekinya, dah. Nah, jangan juga kita gunakan lidah kita nih mendoakan supaya orang celaka, kada boleh juga. Misalnya bulikan daripada majlis salim, misalnya sandal hilang, udahan jangan mengambil sandal kuning apa mati. Nah, soalnya seorang kan ingat mandak. Nah, ini tips lah. Ulun rancak juga nang sandal hilang tuh rancak ya mungkin rancak juga. Cuman tips lah supaya sandal tuh ya aman daripada hilang. Mandaknya tuh jauh-jauh antara sebuting sama sebuting tuh. Misalnya di ujung situ sebuting lah. Sebutingnya di situ. Nah, insya Allah ya biasanya tertai kayak itu orang dipakai orang. Tapi emang di situ sebuting, atau sebutingnya dalam kantong, tapi buat dalam plastik Pang ngelurigan ya Allah. Nah, insya Allah kan hilang Pak. Bisa dicoba tuh. Nah, jadi amun kayak kita dah, di sebagian orang lah bila baaruhan tuh kan banyak orangnya tuh. Bila kalau rumah tuh kada tahu lagi kisah sandal siapa asal puruk aja jangan. Kasihan orang mau benar. Orang abut kayak nah kita jangan bahapal. Kita lihati sandal kita ya kita pakai. Mau nelayan sandal kita, misalnya lah kita nih kehilangan sandal. Nah, akhlak kita apa? Kita misalnya bulik daripada masjid, bulik Jumat misalnya, sembahyang Jumat, sayangnya sandal kita hilang. Sudah hari kita bulik ke rumah kan sama sandal. Jangan kayak ini, ada sandal orang nah, pakai sandal orang, orangnya kita menjadi maling. Kasihan pulang orang, biar aja kita jadi korban lah ibaratnya tuh. Nah, ya ada kata-kata. Kita nih beruntunglah orang nang sandalnya hilang di masjid. Daripada orang nang kada pernah sandalnya itu ada di masjid. Artinya mun orang ke masjid hilang sandal, baginya ke masjid. Untung tuh orang ke masjid daripada sandalnya kada pernah ke masjid, bagi orangnya kada pernah ke masjid. Untung orang yang hilang sandal di masjid itu berarti orangnya ke masjid. Daripada orang yang kada pernah ke masjid berarti sandalnya ada salah ke masjid. Nah, jadi bila kita kehilangan apa misalnya benda apa misalnya dicontan maling kah, kada usah kita bersumpah-sumpah
kada usah kita mendoakan supaya yang celaka, kita doakan gitu mudah ninya sugih lalu kada lagi mencuntan-cuntan. Nah, karena bila kita mendoakan celaka pas orang celaka misalnya nah bisa berdosa untung kita tuh. Nah jadi untung kita jaga daripada maksiat itu. Nah lalu kita waktu bokomol tadi berdoa kepada Allah, ya Allah tuntunlah untung ulun ini ketujuh berzikir, ketujuh mengucapkan alhamdulillah, jangan mengatakan sesuatu yang menyebabkan ulun dosa, dan akan juga untung ulun supaya meminum air Telaga Kausar. Nah jangan juga untung kita nih ketujuh maha pakai kawan dulu juga tuh. Bagaya benar aja kawan tuh bisa juga tersinggung bagaya, kada bagaya kah? Jangan ulu-ulu kawan, jangan maha pakai kawan. Kalau pengennya tersinggung dan sebagainya. Nah, tapi lamun kawan ini ketujuh dihapaki ya kada apa-apa, hapaki aku aja. Nah, iya sih toh. Misalnya bertawar dah. Nah itu. Kemudian setelah kita membasuh atau bakumur memasukkan air ke muntung lalu dikeluarkan dan memasukkan air ke hidung. Nah lalu memasukkan banyu ke dalam hidung itu sunatnya 3 kali ya. Ambil banyu sedot, jangan terlalu kencang, ini lamas sesadang hijat. Hembuskan ya Allah, ambil pulang, hiut pulang ke hidung, hembuskan, ambil pulang, hiut pulang hidung, hembuskan 3 kali sunatnya. Mun sekali bang, boleh juga sekali, tepat ya. Asal sunnah sekali, tapi bagusnya 3 kali. 3 kali. Atau bisa juga lah digabung antara bokomor tuh lawan memasukkan air ke hidung tuh digabung. Nah, ya ambil misalnya banyak bokomor, nah sisanya tuh hiut di hidung. Nah, buang, ambil, masukkan ke montong, sisanya hiut ke hidung. Nah, bisa juga kayak 3 kali. Nah, antara bokomor lawan masukkan air ke hidung tuh sekaligus bisa juga betul kali bokomor dulu 3 kali, hanya masukkan air ke dalam hidung 3 kali bisa juga ya. Ada doanya waktu kita masukkan air ke dalam hidung. Nah, doanya adalah Allahumma arihni raihatal jannati. Allahumma arihni raihatal jannati. Allahumma la tahrimni raihata ni'amika wa jannatika. Allahumma la tahrimni raihata ni'amika wa jannatika. Nah, dihafal ya, mun kada hafal tuh ya terjemahnya nih, nah baca dalam hati. Artinya, ya Allah, izinkan aku mencium wewangian surga. Nah, bija orangnya sebelum masuk surga tuh jangan perjalanan 500 tahun tuh sebelum masuk ke surga sudah keciuman ya bau surga tuh jangan. Ya Allah, jangan halangi aku mencium wanginya nikmat-nikmatmu dan wanginya surga-surgamu. Nah, jadi waktu kita masukkan banyu ke dalam hidung itu, ya Allah, cium makan ulun ini ya Allah dengan bau surga ya Allah. Artinya bila orang mencium bau surga ini ada harapan masuk surga. Nah, hidung kita ini tak masuk nikmat nanggona juga. Ya Allah, hidung kita nih kalau mencium bau-bauan ya Allah. Nah, hidung kita nih luar biasa. Walaupun hidung kita nih pesek misalnya, disyukuri, harus usah dioperasi lah, harus usah dioperasi plastik. Nah, kita nih bersyukur. Kenapa jadi hikmahnya kita nih kadang mancong kita, kada sombong dulu kita di hidung. Amunnya mancong misalnya, bisa juga sombong, ya harap dalam hati bang, harap mancong kau daripada kawanku. Nah itu ada boleh sudah, merasa lebih hebat di segi hidung daripada kawan. Nah biar aja kita hidung nih seadanya aja nah ya Allah. Nah mungkin alhamdulillah sudah berfungsi ya Allah, nikmat Tuhan. Nah hidung nih pulanglah, hidung nih asalnya jarang-jarang mengerja dosa. Nang mengerja dosa tuh mata ancak melihat nang orang, montong menyambeti orang, taringa mendengar aib orang. Menurut hidung nih jarang menggawi dosa. Nah oleh karena itu ada sebagian ulama ujar sini bila kita tuh memberi orang banyak misalnya
Tuan Guru PI misalnya nih, datang orang, Tuan Guru PI ulun minta banyu aja, maksudnya minta tawarakan. Nah, tawarakan misalnya, hajat pian apa aja? Ulun lawas benar saja, hidup cuman belum ada yang berdatang ya. Saya nang datang, nang minta banyu ya, uangnya bawinian, bungas pulang. Ibu Ujang pulang misalnya, anak orang sugih cuman belum sampai jodoh, datangnya ke rumah Tuan Guru Pi, bapak ya, ulun minta banyu supaya cepat dapat jodoh. Lalu baca belum Fatihah 4 kan? Nah, sunatnya bagus aja meniup pakai hidung, mengkat bingosan lah, karena hidung ini jarang menggawi dosa. Mau muntong, meniup kayak muntong ini rancak dusta, nyembeti orang, terutama kedustaan ayam dulu. Datang ayam mana aja, ayam balasnya nih, kan berdusta ngarannya, muntong nih aja, balasnya ada kan? Nah jadi sunat meniup pakai apa? Hidung. Nah. Dan membaca pakai montong deh, pakai ampat nih, gitu. Nah, jatuh Tuan Guru PI. Jadi Tuan Guru PI ulang. Umur pian berapa sudah ya? Misalnya 27 ya. Menurut firasat tuh, 2 hari lagi insya Allah ada jadwal berdatang latihan. Yang kasar saja ada. Ulan pakai firasat benar aja. Maka kalau orang hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutilah firasat orang beriman, kan dia memandang dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Seharinya ditunggu 2 hari, seharinya haram Tuan Guru PI yang berdatang. Misalnya maka papasan pulang Tuan Guru PI-nya nih, karena 2 hari lagi pian ada orang berdatang. Nah itu jodoh pian tuh, jangan ditolak. Itu kesempatan tuh, pian ditolak pian kada kawan dapat yang sebaik itu ya. Sakanya haram Tuan Guru PI yang berdatang. Nah, misalnya dah. Jadi meniupnya pakai hidung jangan. Sunatnya meniup pakai hidung. Karena hidung ini jarang berbuat dosa. Nah jadi waktu memasukkan air ke dalam hidung itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah cium makan bau surga dalam hidung ulun ya Allah. Nah ujar guru kita lah, antara kita membasuh tangan, bakomor dan memasukkan air ke hidung itu 3 serangkai kadang-kadang bisa. Bila sebuting aja kada digawi kita kada dapat pahala sunnahnya. Contoh misalnya membasuh tangan lawan bakomor aja ditinggalnya memasukkan air ke hidung itu kada dapat pahala sunnah. Atau misalnya bakomor aja lawan masukkan air ke hidung membasuh tangan kada itu kada dapat pahala sunnahnya. Jadi itu nang 3 tuh berkaitan. Ibaratnya 3 serangkai kada kawa sebuting atau 2 kada digawi harus ketiganya digawi. Amun kita hendak dapat pahala sunnah. Nah gitu. Ibarat mesin itu kan, nah kabelnya banyak, amun sebuting aja nah kabelnya konslet nah kada hidup sama mesin itu. Nah jadi itulah ulasan guru kita nang antara kita membasuh tangan, komor dan memasukkan air ke hidung tuh 3 serangkai yang kada kawat bisa. Bila sebuting aja kita kada gawi nang 2 tuh kada dapat pahala sunnah. Ujar sidin kita. Nah, catatan. Adapun hikmah membasuh telapak tangan, hikmah itu rahasia. Manfaatnya, nah apakah kita nih disunahkan membasuh, nyatanya dapat pahala dari Allah membasuh tapak, cuman dibalik itu ada apa hikmahnya, apa rahasianya kita membasuh telapak tangan dan berkomor-komor, apa hikmahnya berkomor-komor kita nih sebelum berwudu, dan memasukkan air ke hidung, apa hikmahnya memasukkan air ke hidung sebelum berwudu itu. Nah
Itu jadi mengisyaratkan agar kita mengetahui sifat-sifat air yang 3, yaitu warnanya, rasanya, dan baunya. Warnanya itu kan kita bisa lihat ketika kita membasuh kedua tangan. Adapun rasanya itu bisa kita rasakan dengan kita berkomor. Kita merasakan air itu air mutlak wujud, lain air kopi loh. Ya. Kemudian dengan kita memasukkan air ke hidung, kita mencium bau itu air mutlak, bukan air satrop. Nah, itu hikmahnya. Apabila berubah pada itu sifat asal air, maka airnya tidak mutlak lagi. Kan syarat kita wudu itu dengan air mutlak. Ini air mutlak. Ini air semata-mata air. Amun misalnya dibuati kopi, kan lagi air mutlak. Air kopi namanya kada sah wudu. Amun dibuati gula, air bercampur gula, kan lagi air mutlak. Amun dibuati satrop, berubah sudah warnanya. Nah, ini kan air mutlak ini nang syarat kita wudu itu air mutlak. Nah, supaya kita lebih meyakinkan dan kita pakai itu air mutlak, maka kita disunatkan kita membasuh tangan. Waktu membasuh tangan itu kan kita mau banyu mutlak kalau orang yang lain banyu satrop lain. Nah, pokoknya kita merasakan kita bujur air mutlak semata-mata air. Kita mencium pulang, kita masukkan air ke hidung, kita mencium tuh baunya kan. Air mutlak lain air kopi. Nah, itu hikmahnya. Amun kita langsung aja misalnya wudu musia tahu dua kan banyu lain air mutlak. Ini kan kita bersiap-siap dulu nih. Seandainya kita pakai ini lain air mutlak kan kita belum lagi wudu, hanya masuk. Nah, kalau kita mendeteksi dulu, nah itu hikmahnya jar. Maka tidak boleh dipakai untuk berwudu amunnya air itu kada lagi mutlak. Misalnya berubah misalnya warnanya karena dibuati misalnya satrop satitik kan berubah jadi habang misalnya. Nah, itu kada kawal lagi dipakai gasan wudu. Nah, jadi membasuh telapak tangan itu agar mengetahui warna air, ya kan? Dan berkumur-kumur itu hikmahnya agar mengetahui rasa air. Dan memasukkan air ke hidung itu agar mengetahui bau air. Itu hikmahnya. Hikmahnya kita membasuh tangan, komor-komor, masukkan air ke hidung. Selain kita dapat pahala sunnah, kita juga mendapatkan itu hikmahnya itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita kaum amalkan. Jadi kinalah hendak sembahyang subuh ya nah. Wudu dah. Makanya hadap ini amalkan sunnah sebelum kita wudu tuh basuh tangan dulu, komor-komor, masukkan air ke hidung. Ada doa-doanya tuh. Nah, itu amalkan ya. Mudah kita dapat syafaat Rasulullah berkat kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.